Ketika kabar musibah besar di Aceh mengguncang dunia pada November itu, ada satu hal yang langsung terasa. Suasana berubah, udara seperti menegang, dan ribuan mata di berbagai negara mulai tertuju ke satu titik kecil di ujung barat Indonesia. Woi, dari sinilah cerita besar itu dimulai. Cerita tentang kenapa Aceh, dari sekian banyak daerah di dunia, menjadi tempat yang membuat negara-negara bangkit dan berkata, kami akan datang. Kami akan bantu. Ada alasan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bagi banyak negara, Aceh bukan sekadar wilayah di peta. Aceh adalah simbol luka yang pernah menggetarkan planet 2 dekade lalu. Ketika tsunami 2004 menyapu kota dan mencatatkan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang abad. Luka itu menancap kuat, bukan hanya di hati rakyat Aceh, tetapi di ingatan dunia yang menyaksikan semuanya secara langsung. Dan memori semacam itu tidak hilang begitu saja. Saat Aceh kembali diterpa musibah, dunia merasa seperti melihat sahabat lama tersungkur lagi. Nalurinya sama, bangkit dan menolong. Tapi bukan cuma itu, banyak negara paham bahwa Aceh memiliki posisi penting secara budaya dan sejarah. Aceh adalah tempat lahirnya para pelaut, pedagang, dan ulama yang sejak berabad-abad lalu terhubung dengan bangsa-bangsa luar. Hubungan itu panjang, rumit, kadang samar, tapi nyata. Dari India sampai Timur Tengah, dari Eropa sampai Asia Tenggara, jejak Aceh menyentuh banyak negara, dan banyak negara pernah menyentuh Aceh. Itulah kenapa ketika Aceh jatuh, ada rasa keterikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau berita singkat. Ada rasa kedekatan yang membuat bantuan bukan sekadar bantuan, tapi seolah membalas sesuatu yang sudah tertanam dalam sejarah. Selain itu, bagi sebagian negara, membantu Aceh adalah bentuk solidaritas yang lahir dari prinsip kemanusiaan. Banyak yang tahu, Aceh bukan daerah yang mudah, infrastruktur terbatas, akses bantuan sering terhambat, dan wilayahnya yang luas membuat proses penyelamatan butuh tenaga besar. Maka ketika musibah datang, negara-negara yang punya kemampuan langsung bergerak. Mereka tahu, waktu adalah musuh. Setiap menit yang terbuang berarti nyawa yang bisa hilang. Dan itu cukup untuk membuat berbagai bangsa mengirim pesawat, tenaga medis, logistik, bahkan tim pencari yang bekerja tanpa henti. Namun ada satu hal lain yang lebih dalam. Dunia menghargai bagaimana Aceh bangkit setelah tsunami 20 tahun lalu. Banyak negara melihat bagaimana rakyat Aceh berdiri kembali, membangun rumah-rumah baru, menata hidup baru, dan menguatkan diri, meski bekas luka masih jelas terlihat. Kebangkitan seperti itu menginspirasi dunia. Ketika ada tempat yang pernah bangkit dari kehancuran total, dunia ingin menjaga agar mereka tidak jatuh lagi. Bagi banyak negara, membantu Aceh berarti menjaga semangat kemanusiaan yang pernah membuat seluruh dunia bersatu pada 2004. Momen langka ketika bendera negara bukan pembatas, melainkan pengikat. Inilah kenapa bantuan datang begitu cepat. Malaysia mengirim tim SAR, Turki mengirim rumah siap rakit, Jepang membawa peralatan medis darurat, Australia menurunkan kapal bantuan, dan Timur Tengah mengirim logistik makanan serta obat-obatan. Semua bergerak tanpa banyak bicara. Semua bergerak karena Aceh adalah panggilan hati, bukan sekadar titik bencana di layar televisi. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang angka, bukan tentang politik, dan bukan tentang siapa yang paling besar memberi bantuan. Ini adalah cerita tentang ingatan, tentang hubungan manusia yang menembus batas negara, dan tentang bagaimana dunia kadang bisa bersatu karena satu wilayah kecil yang pernah mengajarkan arti bangkit dari kehancuran. Dan ketika tragedi November itu kembali mengetuk pintu Aceh, dunia tidak lupa, dunia kembali datang, dan Aceh kembali menjadi saksi bahwa kemanusiaan, meski sering tersembunyi, selalu muncul saat benar-benar dibutuhkan.